Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Heni Arianti. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Jayapura. Dan saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dan ini adalah kartu peserta saya. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siap. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Kadek Arta. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai ini, mari kita berdoa untuk agama masing-masing. Di sini saya membawakan agama Hindu. Berdoa dimulai. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa sukses. Terima kasih atas. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, semua sehat? Siap. Sebelum kita mulai belajar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Surat-Surat Berbeda. Mohon untuk anak-anak berdiri semua. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia untuk selama-lamanya. Silakan dulu kembali. Mulai belajar tidak bertanya. Ada yang masih ingat untuk pembelajaran sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Daud, kita belajar apa minggu yang lalu? Teks eksposisi. Eksposisi adalah teks yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Kita belajar tentang teks eksposisi. Tadi Daud sudah memaparkan itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Ada yang masih ingat lain selain pengertian dari teks eksposisi? Selain pengertian teks eksposisi? Ya, ini Teks eksposisi memiliki jenis-jenisnya, jenis-jenis teks eksposisi yang itu manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu kalian bisa mengungkapkan argumen atau pendapat tentang suatu artikel misalnya. Manfaat belajar dengan menggunakan HP misalnya. Itu kan bisa berargumen di situ. Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, jadi dari situ kamu bisa mengungkapkan pendapat atau argumen dari kalian untuk dituangkan menjadi sebuah teks eksposisi. Tentunya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi yang akan kita pelajari. Kompetensi dasarnya ada 3.6. Menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel, ilmiah, populer, dan koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, yang keterampilan 4.6 menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel populer tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Indikator 3.6.1 menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua 3.6.2 menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi berdasarkan teks yang diperdengarkan atau dibaca. Yang ketiga 4.6.1 menyajikan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer tentang lingkungan hidup, keadaan sosial, atau beragam budaya dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan secara lisan. Sekarang lanjut yang berikutnya. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah peserta didik dipandu oleh guru mengamati contoh teks eksposisi yang telah ditelaah strukturnya melalui tayangan Sanindia, peserta didik mampu menelaah isi dan struktur teks eksposisi meliputi tesis, argumentasi, penegasan ulang dengan tepat dan disiplin. Yang kedua,
Setelah peserta didik dipandu oleh guru mengamati penjelasan materi secara singkat melalui tayangan salin dia, peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi yang meliputi kata teknis, kata konjungsi, kata kerja mental, kata rujukan, dan kata persuasif dengan tepat dan disiplin. Yang ketiga, peserta didik dengan memperhatikan penjelasan guru terkait materi teks eksposisi, peserta didik mampu menyajikan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keberagaman budaya dan lain-lain dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan, aspek lisan dengan tepat dan disiplin. Sekarang lanjut, penilaian sikap yang akan guru nilai pada pembelajaran pada pagi hari. Ada siang hari ini. Ada sikap spiritual, berdoa, dan memberi salam. Yang kedua, sikap sosial, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk pengetahuan nanti dari diskusi kelompok dan ada evaluasi mandiri. Yang ketiga, untuk keterampilan nanti dari mempresentasikan, kamu menyajikan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya ini bagian kelompoknya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Sedikit dulu jelaskan untuk belajar pada siang hari ini, jadi nanti kalian berdiskusi dengan temannya atau kelompok sudah bertempat itu. Setelah berdiskusi dengan ide dan data yang sudah disiapkan, nanti kamu mempresentasikan di depan. Jelas? Sekarang lanjut kita untuk mengamati video. COVID-19 itu adalah sebuah virus atau penyakit yang melanda dunia saat ini. Virus ini sudah menelan nyawa manusia, bahkan lebih dari itu. Dengan keadaan yang seperti itulah, penyakit ini dikatakan sebagai pandemi. COVID-19 ini. Dan selesai. Nah, tadi kalau kalian lihat dari video itu, di awal sudah ada tesis, ada argumentasi, ada juga penegasan ulang. Ada lihat tidak tadi? Lihat toh? Ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Nah, untuk teks eksposisi itu ada 3 itu. Nah, ini kalau teksnya ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Dan ini dibaca, tadi sudah melihat video, ini sudah guru beri kesempatan membaca teks ini. Nanti kalau sudah dibaca, dipahami, diamati, nanti akan berikutnya tesis itu apa bagian isinya, argumentasi itu apa isinya, bagian penegasan ulang itu juga apa isinya. Guru berikan waktu membaca 3 menit dari sekarang. Dibaca, baik, dan layar. Sudah selesai bacanya? Sudah selesai? Sudah. Sudah paham bagian tiap strukturnya? Sudah belum? Sudah. Sekarang guru tanya, apa isi dari bagian tesis ini? Siapa yang bisa? Selo. Tesis berisi tentang apa? Tentang pengenalan masalah. Pengenalan masalah. Ada yang punya jawaban yang lain? Tidak ada? Betul. Betul apa yang dikatakan Mas Selo. Tesis ini berisi tentang pengenalan masalah. Masalahnya apa di sini? Tentang penyebaran virus COVID-19 ini. Sekarang lanjut yang struktur yang kedua, argumentasi. Apa isi dari argumentasi? Siapa yang bisa? Abi. Argumentasi berisi tentang pendapat atau penjelasan dari penulis. Pendapat atau penjelasan dari penulis. Betul sekali, Abi.
Dan sekali. Di sini ini berisi tentang pendapat dari penulis. Berargumen, berarti itu artinya berpendapat. Lanjut yang struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Siapa yang bisa isi dari penegasan ulang ini? Aziza. Penegasan ulang berisi tentang kesimpulan dan tesis dan argumentasi. Betul sekali. Aziza. Penegasan ulang ini berisi tentang kesimpulan dari tesis dan argumentasi. Jadi di sini bisa dikatakan ini bagian penutup atau bagian kesimpulan yang namanya penegasan ulang. Jadi ini dari tesis dan argumen ini disimpulkan, dimasukkan di bagian penegasan ulang. Sudah jelas untuk struktur dari teks eksposisi? Sudah jelas. Ini struktur teks eksposisi ada 3, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis berisi tentang pengenalan isu atau masalah. Yang argumentasi tentang pendapat atau opini dari penulis, argumen dari berpendapat. Penegasan ulang ini bisa berisi tentang saran atau kesimpulan dari penulis. Jelas? Untuk strukturnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 5. 1. Kata teknis, kata konjungsi, kata kerja mental, kata rujukan, dan yang terakhir kata persuasi. Kata teknik itu adalah kata istilah. Nah, tadi dari contoh tadi kata istilahnya yang termasuk kata teknis itu yang ada kata virus, ada kata masker, ada kata ini adalah istilah-istilah. Lanjut yang berikutnya tadi ada kata konsumsi. Konsumsi adalah kata hubung. Kata hubung itu contohnya ada di sini yaitu kata hubung dan terus ada lagi kata hubung yang lain. Hanya dan saja di situ. Sekarang lanjut yang ke-3 kata kerja mental atau kata kerja yang menimbulkan respon. Kita lihat di dalam teks ada kata apa di situ yang menimbulkan respon. Misalnya dia menganjurkan. Tadi kamu harus mengikutinya. Harus menutupi hidung. Lanjut sekarang. Kata rujukan. Kata rujukan adalah kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya. Kita lihat ini contohnya. Ada kata 3 lapis, ada ketiga lapisan. Nah di sini sudah dipakai. Yang dimaksud 3 lapis ini kan pasti masker. Berarti itu kata 3 lapis itu pasti menggantikan dari kata masker. Lanjut yang berikutnya kata persuasi. Kata persuasi kalau saya dari persuasi saja itu adalah ajakan, berarti kata untuk mengajak. Kita lihat di contohnya ada atau tidak kata ajakan. Biasanya yang ciri-cirinya itu ada harus dan mengajak. Kamu harus memakai masker. Berarti kan itu mengajak. Jelas? Untuk kaidah kebahasaannya sudah jelas semua? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti langsung kita berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dulu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 6 ya, kelompok 6, kelompok 4. Ini kelompok teks eksposisi berikut. Ada di situ teks eksposisi. Ada yang berjudul pentingnya media komunikasi. Setelah dibaca, ditelaah strukturnya. Sudah guru buat tabel di situ. Mana yang bagian tesis, mana bagian argumentasi, dan mana bagian penegasan ulang. Tinggal ditulis di sini paragraf yang mendukung. Yang berikutnya kaidah kebahasaannya. Mana kata teknis, kata konjungsi, kata kerja mental, kata rujukan, dan kata persuasif. Ditulis di sini. Nanti tinggal di garis bawahi mana yang merupakan kata teknik dan kata konjungsi, kata kerja mental, kata rujukan, dan kata persuasif. Tetap kalimatnya ditulis, nanti tinggal di garis bawah. Ada yang mau bertanya untuk LKPD-nya? Sudah jelas semua? Sudah. Nah, di sini guru sudah siapkan data ini untuk nanti kalian presentasi kelompok. Guru ambil satu saja ini, ada di guru contohnya dari kelompok 6. Tinggal ditulis di sini.
nanti tesis, argumen, argumentasi dan penegasan ulang. Untuk kaidah kebahasaannya tinggal ditulis di sini. Ditulis kalimatnya, digaris bawahi kata teknisnya, kata konjungsinya, kata kerja mental dan kata rujukan dan kata persuasi. Jelas? Bisa? Perlu bagikan ya. Ini kelompoknya. Kelompoknya mana? Sini maju, ambil. Kelompok 5. Ayo saya saja. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Nah, silakan cepat dikerjakan. Waktu 20 menit cukup untuk mengerjakan. 20 menit cukup untuk mengerjakan. Cukup? Cukup. Kalau cukup, segera dikerjakan. Wah, kita kan wisata teknik gitu, berarti bisa. Iya, kalimatnya ditulis, terus nanti kata teknisnya di baris bawah. Semua bekerja, tidak hanya 2 anak saja kata teknisnya.
Siap, silakan dimulai dari kelompok 1. Yang lain diperhatikan, kelompok yang lain harus memberikan sanggahan, masukan, kritik, saran, bertanya. Ya, silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di kelompok kami terdiri dari 5 orang yang beranggotakan Aditya, Radit, Devio, Azadel, dan saya sendiri, Daud Guna. Dan yang akan menjawab adalah Azadel. Kita mulai dari tesis. Tesis itu sendiri berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, tesis dari bacaan tersebut, isu pentingnya adalah media elektronik berupa gawai, dianggap isu yang sangat penting diangkat. Selain digunakan oleh semua kalangan, penggunaannya perlu diperhatikan. Mengapa perlu diperhatikan dalam penggunaan media elektronik yang bernama gawai ini? Itu dikarenakan saat ini, khususnya di masa pandemi, pihak-pihak yang dibatasi penggunaan gawainya kini justru menjadi satu kewajiban. Argumentasi. Dan ketiga berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Mulai dari pembelajaran di kalangan pelajar tak dapat berjalan tanpa gawai di hampir seluruh di daerah. Penyebaran informasi mayoritas bergantung pada media gawai. Di sisi lain penulis juga mengungkapkan dampak dari penggunaan gawai. Selain dampak positif juga adanya dampak negatif, apalagi apabila melanggar UU ITE. Kembali secara singkat. Ini saya ulangi sebut penutup. Tentang dapat penggunaan gawai yang tak bertanggung jawab yang diikuti imbauan kepada pengguna gawai. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Pada paragraf keberapakah kalian menemukan kalimat kata rujukan? Paragraf ketiga. Oke. Sekian. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya ingin menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Orangnya. Untuk presentasi kelompok 1 sudah bagus sekali, sudah bisa memimpin jalannya presentasi, terus sudah di situ sudah jelas mana bagian tesis, mana bagian argumentasi, bagian penegasan ulang. Di kaidah kebahasaan sudah ada kata teknisnya, ada kata konjungsi, ada kata kerja mental, ada kata rujukan, ada kata kata tadi Sheryl sudah bagus sekali bertanya di mana letak kata rujukan. Ada banyak sekali kata rujukan di situ. Mungkin kelompok 1 hanya terdapat di paragraf ketiga dari tesis. Untuk kelompok berikutnya harus lebih bagus lagi dalam mempresentasikan. Tidak hanya satu yang bertanya atau berkomentar, bisa lebih dari satu dari kelompok yang lain juga. Bisa? Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan yang kelompok yang mempresentasikan. Selamat siang semua. Ya. Ini dari kelompok 2 yang beranggotakan Abi, Abrata, Yuni, Faiz, dan saya sendiri Adria. Kami akan mempresentasikan di sini presentasikan hasil diskusi kami. Kami yang menjawab pertanyaan adalah Abi, Abrata, dan Faiz. Bagian tesis. Isu pentingnya adalah media elektronik berupa gawai dianggap isu yang sangat penting diangkat. Selain digunakan oleh semua kalangan, penggunaannya perlu diperhatikan. Karena saat ini, khususnya di masa pandemi, pihak-pihak yang dibatasi penggunaan gawainya ini justru menjadi satu kewajiban. Argumentasi.
Mulai dari pembelajaran di kalangan pelajar, tak dapat berjalan tanpa gawai di hampir seluruh daerah. Penyebaran informasi mayoritas bergantung pada media gawai. Di sisi lain, penulis juga mengungkapkan dampak dari penggunaan gawai. Selain dampak positif, juga adanya dampak negatif, apalagi melanggar UU ITE. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah tentang dampak penggunaan gawai yang tak bertanggung jawab yang diikuti imbauan kepada pengguna gawai. Kata teknis nomor 1. Jika filter yang tak mampu dipahami, ini dapat menjadikan penggunanya terjebak dalam penyerapan dan penyebaran berita hoax. Yang kedua, maka perlu adanya kontrol. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Saya kuliah dari kelompok 5 yang bertanya apakah kata fundamental hanya kalian dapat satu kata saja atau lebih? Kami hanya mendapat satu. Kami sebenarnya kurang teliti. Kami akan memperbaiki. ya, sekian terima kasih dari diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Sudah bagus presentasikannya, sudah dibagi-bagi, sudah dipresentasikan. Mungkin dari Glory nomor 5 menemukan lebih dari satu kata kerja metal ya nomor 5 ya. Nanti kelompok 2 bisa ditambah lagi kata kerja metalnya lebih dari satu, karena kelompok 5 mendapatkan lebih dari satu kata kerja metal. Nanti diperbaiki di LKPD-nya ya. Pasti semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang belum jelas untuk menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari tes eksposisi? Sudah jelas semua? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, berarti sekarang kita lanjut di tugas individu. Sekarang dibuka HP-nya. Di grup itu sudah membagikan link Google Form. Ada 5 pertanyaan di situ, dijawab langsung. Nanti akan keluar nilainya. Sekarang dibuka. Silakan dibuka HP-nya. Ada yang dapat nilai 100? Belum? Belum. Amin 100 tepuk tangan. Ada lagi 400. Ada lagi. Ada yang dapat nilai 100? Siapa dapat nilai 100? Saya. Ya, hampir semua dapat nilai 100. Ada dapat nilai 80. 1, 2. Ada nilai 70? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti semua nilai di atas KKM. Ya, alhamdulillah. Kalau semua nilai sudah di atas KKM berarti sudah bisa semua tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Berarti sudah bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Fikri. Kesimpulannya adalah struktur eksposisi adalah terdiri atas tesis, argumentasi, penegasan dan pembegasan ulang, dan juga memiliki kaidah kebahasaan yaitu kata teknis, konjungsi, kerja mental, dan rujukan dan juga persuasi. Terima kasih Fikri sudah membantu guru dalam menyimpulkan pembelajaran ini. Nah, sudah bisa menyimpulkan apa pembelajaran pada siang hari ini. Sekarang guru ingin mengetahui perasaan kalian dengan menjawab soal ada 4 yang harus kalian jawab. Ini refleksi, tidak mempengaruhi nilai, tidak ditulis nama. Yang guru ingin tahu yang pertama bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang kamu pahami dalam pembelajaran hari ini. Yang ketiga, apakah yang tidak kamu mengerti dalam pembelajaran hari ini. Yang keempat, apakah harapan kamu dalam pembelajaran berikutnya. Ditulis di sini. Jelas? Silakan ditulis. Langsung jawabnya saja, tidak usah pertanyaan, berusaha jawab.
kumpulkan dulu. Sudah sini hadir? Belum. Oke, sudah. Tio belum. Daud sudah. Sudah, Tio. Sudah. Ayo, Radit. Sudah semua? Sudah paham semua. Sekarang diangkat untuk pembelajaran berikutnya. Nah, sudah tahu struktur, sudah tahu kaidah pembahasan. Jadi tugas di rumah nanti kalian membuat teks eksposisi dengan tema bebas dari kalian. Kalian bisa mengangkat dari misalnya tadi penggunaan alat komunikasi atau tentang COVID-19 atau manfaat pisang bisa dibuat menjadi teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan. Bisa? Nah, dikumpulkan minggu depan. Dibuat dalam kertas, nanti diberikan nama. Tetap mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Sudah paham? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas semua, terima kasih untuk belajar hari ini. Tetap semangat. Untuk yang presentasi itu lebih berani lagi untuk yang memberikan pendapat tambahan atau argumen, lebih berani lagi, lebih baik lagi dalam menyampaikan argumen-argumennya. Sudah jelas? Terima kasih. Bisa memimpin doa penutup sebelum kita pulang. Bisa? Jeremia, kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena kami sudah belajar. Sekarang kami mau pulang, Tuhan jaga dan kami sampai di rumah. Haleluya, amin. Siapkan keluarga. Diri. Salam kepada kami. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.